Sobat Sehat, selamat datang di Jendela Osik menuju Indonesia Sehat dan Dinamis. Obrolan santai seputar kesehatan. Sekarang ini kita akan membahas sebuah topik menarik tentang alat fisioterapi dasar yang digunakan di klinik fisioterapi. Sebagaimana yang kita ketahui, pengertian dari fisioterapi itu adalah suatu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memelihara gerak fungsi tubuh. Jadi digarisbawahi gerak fungsi tubuh. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Adit, seorang produk spesialis yang tentunya sudah sering berinteraksi dengan penggunaan alat-alat fisioterapi. Kita sapa dia. Halo Mas Adit, selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Udah lama ya kita nggak jumpa ya? Hampir 1 abad Bu nggak jumpa ya. Ini tadi kesini lancar ya perjalanan ya? Alhamdulillah hari ini sangat lancar ya, tadi perjalanan nggak ada macet sama sekali, tumben-tumbenan gitu ya. Ya alhamdulillah. Ya salah satunya mungkin biar bisa kita silaturahim lagi karena udah sekian lama kita nggak pernah silaturahim. Alhamdulillah bisa datang ke sini lagi gitu untuk silaturahim. Sip, siap. Selama ini saya memandang Mas Adit itu adalah sebagai produk spesialis ya di bidang fisioterapi. Sebenarnya sudah berapa lama nih Mas Adit berkecimpung di bidang fisioterapi? Mungkin saya ini dulu kali ya. Awalnya saya sebelum menjadi produk spesialis, alhamdulillah saya juga seorang fisioterapis. Lulus saya kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu ya, kurang lebih dari 10 tahun yang lalu. Cuman saya bekerja di rumah sakit, tepatnya dari tahun 2009. Saya mengenal dunia alat khususnya untuk alat-alat fisioterapi di tahun 2013. Itu pertama kalinya saya bekerja di salah satu perusahaan yang memang berkecimpung di dunia alat kesehatan, khususnya alat fisioterapi, dan alhamdulillah sampai saat ini pun saya masih bekerja juga sebagai produk spesialis, dan tepatnya juga bisa dibilang produk spesialis, bisa juga dibilang clinical spesialis. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini saya pun masih menjadi anggota fisioterapi, khususnya Fisioterapi Indonesia cabang Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah kurang lebih kalau untuk fisioterapi sendiri saya sudah kurang lebih hampir 11 tahun ya jadi fisioterapi. Tapi kalau untuk di clinical spesialis alat-alat fisioterapi, alhamdulillah baru masuk tahun ke-8. Ya. Bagus itu, karena yang kita tahu selama ini memang masih banyak orang-orang yang belum memandang ya itu apa sih fisioterapis itu ya. Ya betul. Nah, sekian lama di dunia fisioterapis berarti Mas Adit sering banget berhubungan dengan alat fisioterapi ya. Ya. Nah, sebagai mana yang kita ketahui juga sekarang ini masih banyak orang-orang yang memandang fisioterapi itu seperti tukang urut ya, yang tukang urut yang dibantu dengan memakai alat-alat atau mesin. Ya, atau bisa dibilang tukang urut berijazah. Nah, itu dia. Beda, jadi makanya menghilangkan pekerjaan tukang urut itu sendiri ya. Iya. Nah, karena di sini Mas Adit pastinya lebih paham tentang alat fisioterapi. Seperti apa sih sebenarnya yang dimaksudkan alat fisioterapi itu sendiri? Ya, jadi memang sebuah dilema ya ketika saya pertama kali jadi fisioterapi, dan sebetulnya fisioterapi ini di Indonesia pun sudah cukup lama ya, dan bukan setahun 2 tahun bahkan 10 tahun lebih itu sudah ada di Indonesia. Cuma memang stigma yang ada di masyarakat khususnya itu terjadi ketika awal saya menjadi seorang fisioterapi di tahun 2009 tepatnya. Itu kurang lebih saya mengkampanyekan fisioterapi itu kurang lebih hampir 2 tahun sampai 3 tahun hingga masyarakat paham apa itu fisioterapi. Tapi memang stigma fisioterapi sebagai tukang pijit, tukang urut berijazah itu memang tidak luput dari fisioterapi itu sendiri. Cuma memang ketika ada beberapa masyarakat yang awalnya mencoba ke fisioterapi, kemudian mereka melihat perbedaan dari secara penanganan, akhirnya mereka baru sadar bahwa memang dunia fisioterapi itu dengan dunia tukang urut itu jauh sangat berbeda. Karena kita pun dididik sebagai seorang fisioterapi itu kita dididik bukan hanya dari alat atau dari pegang dan megang, kita juga dididik kurang lebih hampir mirip dengan kedokteran, karena kita harus hafal anatomi satu badan full, itu kita harus hafal geraknya, dinamika sampai biomekanika tubuh itu kita harus hafal, dan itu yang menjadi perbedaan. Dan alhamdulillahnya di saat-saat ini alhamdulillah fisioterapi sudah mulai banyak dikenal masyarakat. Salah satunya yang sangat menggembirakan adalah timbulnya klinik-klinik baru ya untuk fisioterapi yang memang tadinya
sangat jarang sekali kita nemukan di kota-kota kecil, bahkan di Bekasi pun dulu jarang sekali ada klinik-klinik fisioterapi, dan sekarang sudah mulai banyak bertumbuhan. Dan alhamdulillahnya juga klinik fisioterapi ini sekarang sudah mulai ada percabangan ya, contohnya ada fisioterapi anak yang memang khusus menangani kasus-kasus pada anak-anak. Kemudian ada fisioterapi yang sekarang sedang lagi digemari oleh masyarakat, yaitu fisioterapi olahraga, yang tadinya kita hanya menangani kasus-kasus atlet yang cedera, sekarang orang sakit sedikit, bahkan orang sekarang ngerasa badannya nggak enak atau keseleo, sekarang banyak datangnya bukan ke tukang urut, tapi mereka cari fisioterapi. Dan ini yang alhamdulillah kampanye kami bertahun-tahun di Ikatan Fisioterapi Indonesia, khususnya di teman-teman yang ada di cabang-cabang ini, alhamdulillah mulai membuahkan hasil ya. Banyak sekarang masyarakat juga yang mulai mengenal, setidaknya mengenal apa itu fisioterapi secara utuh ya, walaupun belum tahu-tahu banget gitu ya. Pokoknya sekarang asal sakit di otot, misalnya sakit di otot, atau misalkan ada keluarga yang mengalami gangguan persarafan, oh fisioterapi aja. Nah itu, jadi ini yang kabar menggembirakannya buat kita. Dan kalau dari sisi alat, memang ini yang menjadi perbedaan juga. Kalau memang di salah satu teknik di fisioterapi memang adalah salah satunya massage ya. Kalau bahasa Indonesianya itu pijat sebenarnya. Cuman kita selalu bilangnya itu massage. Massage itu bukan salah satu modalitas utama kita atau treatment utama kita, itu hanya treatment bisa dibilang tuh secondary treatment gitu. Jadi untuk biasanya hanya ya untuk memperlancar peredaran darah di otot. Nah, tapi ada beberapa sekarang teknologi-teknologi terbaru. Ketika saya mempelajari alat-alat, banyak teknologi-teknologi terbaru yang memang setidaknya membantu sekali supaya biasanya ada pasien dengan keluhan masalah di ototnya yang bermasalah, sirkulasinya bermasalah. Nah, beberapa alat itu sangat membantu. Bahkan ada beberapa alat yang dia bisa dikombinasi, bahkan bisa juga jadi sebagai acuan untuk diagnosis ketika pasien ini masuk. Jadi bagi saya tuh alat itu sangat membantu sekali untuk fisioterapi. Dan fisioterapi sama alat itu ibaratnya sayur dan garam, nggak bisa dipisahkan. Nah, Mas Adit ini tergabung dalam IFI ya? Ya, Ikatan Fisioterapi Indonesia. Ya. Pastinya update tentang perkembangan fisioterapi, apalagi sekarang kita lagi di masa pandemi seperti sekarang ya. Ya. Kira-kira ada pengaruh nggak dengan profesi fisioterapis atau dengan kita kaitkan dengan penggunaan alat-alat fisioterapi? Karena yang kita ketahui penggunaan alat-alat fisioterapi itu masih menggunakan terapis dengan pasien itu masih ada kontak fisik ya. Nah itu gimana tuh? Ya, satu dilema sebetulnya bagi kita ketika pandemik awal itu dimulai di bulan Maret, dan sudah banyak juga rekan-rekan kita yang terkontaminasi, dan bahkan terkonfirmasi kemarin 3 orang meninggal, rekan kita gitu. Salah satunya yang paling dekat dari sini di Jakarta. Itu emang kalau bisa dibilang bulan yang kemarin adalah bulan dukanya fisioterapi, karena 3 orang kita gugur, teman-teman kita. Dan memang teman-teman di Ikatan Fisioterapi Indonesia tidak tinggal diam. Dan beberapa kali karena saya terlink dengan mereka, terhubung dengan mereka mengeluarkan pedoman untuk pelayanan untuk di rumah sakit ya, khususnya dengan kondisi pandemik. Pertama ya pasti menjadi masalah utama buat kita, karena fisioterapi dan pasien ya pasti akan jadi satu gitu kan. Ada fisioterapi pasti ada pasien, ibaratnya ada dokter ya ada pasien. Masalah yang utamanya adalah beberapa alat-alat fisioterapi itu hampir semua alat-alat fisioterapi itu kontak dengan pasien, kontak dengan kulit pasien atau dengan tubuh pasien. Nah itu yang menjadikan terkadang kita dulu waktu belum ada pedoman ini jadi ragu untuk menangani pasien, sampai yang saya ingat itu ada beberapa rumah sakit dan beberapa klinik itu sampai menutup kliniknya dulu sampai pandemik ini berakhir. Dan bahkan kemarin saya habis jalan ke salah satu kota di Jawa Barat, saya coba kunjungan ke salah satu klinik fisioterapi, dan ketika saya kunjungi kliniknya ini masih tutup, dan ketika ada asisten di sananya saya tanya kapan dibukanya, ya nunggu pandemiknya selesai. Dan ada ini ketakutan dari rekan-rekan fisioterapi yang mau membuka kliniknya. Tapi ketika dikeluarkan pedoman dari Ikatan Fisioterapi Indonesia, dijelaskan bahwa ini cara mengamankannya salah satunya dengan alat itu yang kalau buat saya fisioterapi nggak bisa lepas dari alat, nggak bisa jauh-jauh dari alat gitu, karena alat ini sebetulnya banyak membantu kita di bidang kita gitu ya, untuk memulihkan pasien salah satunya. Cuman yang jadi masalah ya tadi ada kontak. Nah kemarin dikeluarkan bahwa kontak ini bisa dihilangkan atau bisa
ibaratnya dibersihkan kayak disterilisasi ya, dengan ada beberapa ya misalnya kalau saya bilang disinfektan kayaknya nggak mungkin, tapi yang paling tepat itu adalah kita ya paling membersihkannya dengan alkohol, salah satunya dengan itu. Atau ada beberapa alat juga seperti ya mungkin teman-teman fisioterapi pastinya tahu ya, alat elektroterapi atau umumnya biasanya teman-teman fisioterapi itu bilangnya TENS, umumnya TENS ya. Jadi ditempel itu di tubuh kita, alatnya itu berupa setrum. Nah itu biasanya yang jadi masalah adalah nyucinya gitu ya. Itu yang jadi masalah, nyucinya. Akhirnya banyak dari pasien juga ini bekas orang ya. Jadi itu jadi satu problema lagi. Dan ada salah satu mungkin yang salah satunya itu bisa jadi solusi buat teman-teman di lapangan adalah kita menggunakan yang durable, yang disposable-nya. Karena ada beberapa alat kita juga yang bentuknya itu bisa reusable, ada juga yang bisa dipakai disposable. Nah, salah satu yang disarankan untuk kayak alat TENS itu adalah penggunaan elektroda yang disposable. Jadi harus setiap pasien itu harus punya satu. Itu untuk mengurangi resiko dari terpapar gitu. Karena kita juga nggak pernah tahu mungkin si virus yang nempel di alatnya atau ya di transducernya atau di elektrodanya, kita juga nggak pernah tahu. Nah, salah satu untuk mengamankannya itu ya kita dengan sering ya bersihin, kemudian kalau misalkan yang full kontak ya kita bisa pakai disposable-nya. Emang ya itu salah satu jadi dilema ya? Hal yang berat dan dilematis buat kita gitu. Kalau kita nggak pakai, karena ada pasien tuh yang kalau bilang saya harus ke klinik fisioterapi pokoknya harus berasa, kalau harus pakai alat. Kalau nggak pakai alat berarti nggak afdol. Nggak full katanya. Mending beres setengah aja atau nggak usah bayar. Walaupun hasilnya bagus gitu, walaupun hasilnya berhasil, pasiennya sembuh. Teman kadang sugesti yang lebih di ini, apalagi pasien-pasien yang di pelosok-pelosok biasanya, oh ini pakai ini harus berasa. Kalau nggak ada alat ya berarti nggak diterapi gitu. Ada beberapa sugesti di beberapa masyarakat Indonesia, atau khususnya di masyarakat yang ada di pelosok. Termasuk Jakarta dan Bekasi juga masih ada juga yang begitu. Oke, berarti jadi ada muncul kreativitas ya, gimana caranya menggunakan berbagai perangkat dan aksesoris supaya yang memang penggunanya memang harus dengan bergantian ya. Ya. Nah ini kan mereka ini alat-alat ini pastinya banyak menggunakan resource dari listrik ya. Ya, dari listrik. Nah kalau misalnya kayak tadi dibersihkan tidak pengaruh ya ke listriknya ya? Ya, sebetulnya kalau dibilang pengaruh atau enggak, ya kita harus lihat juga yang dibersihkan apanya dulu. Ya, pertama yang kita bersihkan itu, kalau saya kebetulan saya juga masih praktek juga di salah satu rumah sakit di daerah Cikarang. Itu yang pertama kali dibersihkan adalah bagian yang kontak dengan pasien dan bagian yang kontak dengan kita. Salah satunya misalkan saya ambil contoh, misalnya ini kan ultrasound ya. Ultrasound biasanya yang selalu kontak dengan pasien adalah bagian ujung atau bagian permukaan transducernya. Ini yang selalu kontak dengan pasien. Nah, ini harus selalu kita bersihkan. Gitu. Jadi ketika dulu mungkin saya pernah menjadi fisioterapi yang jorok dulu ya. Dulu waktu zaman saya masih bodoh-bodohnya. Ada korban nggak? Ada korban nggak? Teman saya sendiri bukan korbannya. Jadi dulu saya sering banget ngelap ini nggak pernah sampai bersih dan hanya ngelap aja. Dan ternyata ini menjadi pusat kontaminasi karena ini selalu kontak dengan pasien. Jadi disarankan memang ketika waktu saya belajar tentang disinfeksi untuk alat, ini harus sering-sering dibersihkan. Salah satunya ya paling mudah hanya dengan alkohol swab. Alkohol swab, kemudian ini ya bagian yang dipegang sama kita. Gitu. Walaupun teman-teman fisioterapi ini biasanya suka pakai handscoon ya, tetap walaupun pakai handscoon ini harus tetap dibersihkan karena ada kemungkinan kita lupa pada saat selesai praktek kita mau pulang lupa handscoonnya dibuka, nempel di sini, kita taruh, ternyata ada, ya kita nggak tahu ada virus atau nggak nempel di sini, akhirnya kita jadi kontaminasi. Nah ini yang jadi satu kadang-kadang jadi dilema. Terus yang kedua, alat ini kan betul tadi listrik. Gimana kalau misalkan listrik kena alkohol, konslet nggak gitu? Nah, memang ada beberapa bagian yang kita tidak sarankan. Contohnya di bagian-bagian kayak ujung-ujung kan, biasanya transducer kayak gini, ada port-portnya kayak gini atau colokan lah kalau orang bilangnya, teman-teman bilang pasti colokan. Ini yang nggak boleh kena alkohol atau sejenis cairan. Begitu dia kena, ini dicolok, dush, gitu, akhirnya di konsleting. Yang senang itu teknisi nantinya, karena teknisi yang akan benerin akhirnya ya teknisi dapat duit, jadinya. Dapat fee ya? Ya dapat duit fee gitu ya kalau bahasa itu. Kalau bahasa saya kan orang agak ini aja agak belak-belakan aja duit gitu ya, karena senang kalau teknisi dapat duit, saya yang dimarahin sama
sama orang rumah sakit, alatnya rusak lagi Pak Dit. Ya iya. Padahal itu akibat ulah gitu ya, ulah segelintir orang. Nah, jadi kalau dibilang safe atau enggak kita ngebersihin, memang ada hanya beberapa bagian dari alat itu yang sering kontak dengan kita tuh harus sering kita bersihin. Salah satunya tadi di tunnel user atau biasanya di kenop-kenop kayak gini. Nah, ini memang harus sering dibersihin. Tapi yang jadi dilema adalah beberapa alat juga di Indonesia yang sudah masuk Indonesia, dulu masih dikenal dengan semuanya analog, sekarang sudah hampir semua alat itu touchscreen, ngikutin handphone gitu ya. Handphone dulu zaman BlackBerry belum ada jadi buat merek gitu. Iya, sensor ya. Iya, zaman dulu kita masih pakai analog, sekarang sudah mulai pakai touchscreen. Dan karena kemarin ada beberapa teman-teman juga, Mas, touchscreen aman nggak? Kalau kita pencet kalau kita ingin sama alkohol, jangan, saya bilang. Kenapa jangan? Karena di belakang touchscreen itu ada beberapa circuit board. Nah itu takutnya ketika ini, karena alkohol itu kita nggak pernah tahu, begitu kita peres memang udah nggak ngerasa ada alkoholnya, tapi sebetulnya masih ada. Dan sering kejadian, kebetulan bukan di alat fisioterapi, ada di beberapa alat itu sering dibersihkan pakai alkohol swab. Kemudian di situ ada logamnya dan logamnya jadi karat. Gitu, sekian bulan sekian lama itu akhirnya jadi karat, dan ini jadi dilema. Yang tadinya alatnya kontak gitu, bisa connect gitu, akhirnya begitu hidupin nggak bisa, ternyata di bagian powernya itu ada karat. Nah ini yang jadi masalah. Nah itu yang jadi harus perhatian sih di kita. Tapi selama pandemi ini kalau si terapisnya itu dia menggunakan tetap mengikuti protokol kan? Ya. Apa aja yang perangkatnya yang digunain tuh? Jadi perangkat yang kita gunakan itu ada beberapa level ya. Jadi beberapa level ini tergantung kita nanganin pasiennya di mana. Pertama kalau kita nanganin pasiennya di poliklinik mungkin beda dengan ICU. Kalau ICU kita harus full cover, artinya dengan APD yang full, yang memang harus standarnya itu mungkin kelasnya kelas 3 ya. Jadi benar-benar full cover gitu. Karena kalau teman-teman yang di ICU ibaratnya udah siap untuk terkontaminasi. Jadi APD-nya benar-benar harus full. Dan saya appreciate banget kepada teman-teman yang fisioterapi yang masih melakukan treatment di ICU, dan saya applause buat teman-teman yang di sana karena rata-rata teman-teman yang sana udah siap terkontaminasi gitu. Karena kita jadi alat itu memang kalau di ICU kebanyakan tidak kita pakai, tapi kita kebanyakan lebih mengarah ke manual karena pasien-pasien ICU rata-rata pasien-pasien yang sudah diambang ya, kalau saya bilang diambang antara hidup dengan jahat nih. Di antara hidup dengan bertemu dengan yang maha kuasa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga tidak bisa melakukan treatment itu secara full. Jadi kita harus lihat grade-nya, dan begitu juga dalam penggunaan APD ya. Jadi beda APD-nya ketika kita pakai untuk untuk poliklinik. Mungkin kalau poliklinik nggak terlalu ribet pakai APD-nya, tapi kalau udah masuk ke ICU itu sudah harus full cover, bahkan bisa sampai APD tingkat ketiga yang benar-benar full cover. Dan itu saya pernah ngerasain, gerah banget rasanya. Pastinya. Cuman lihat foto-foto mereka juga kita udah ngerasain ya. Berat, gerah ya. Mau minum juga susah ya. Mau minum aja susah. Jangankan mau minum, mau buang air kecil ya susah gitu ya. Karena begitu buang air kecil kita harus ganti lagi APD-nya. Dan itu APD itu nggak selalu tersedia gitu kan. Kalau misalnya kita kencing ya harus, yaudah berarti pasiennya nggak kita tangani kalau nggak ada APD-nya. Karena kita juga bukannya nggak mau menangani, tidak melihat hati nurani, tapi kadang-kadang kita juga berpikir bahwa kita juga punya keluarga di rumah, takutnya keluarga kita yang kontaminasi, kitanya enggak tapi keluarga kita yang kontaminasi. Dan jadi kadang-kadang ini yang jadi dilema juga di APD-nya gitu. Ya itu saya ngerasain lah beberapa bulan yang lalu menangani pasien di ICU sama teman-teman juga. Alhamdulillah sih pasiennya sembuh sih. Amin. Alhamdulillah ya. Kalau berarti selama masa pandemi ini pasien yang membutuhkan fisioterapi itu masih tetap ada membutuhkan atau mereka ngereng juga, takut gitu? Ada beberapa, kebetulan pada saat awal-awal pandemi itu saya bikin
iseng aja gitu bikin riset mini gitu ya, hanya sambil sampel di beberapa rumah sakit di Kabupaten Bekasi karena kebetulan saya tinggalnya orang bilang saya orang kabupaten ya, orang desa gitu ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi saya bikin riset kecil-kecilan ya, saya ambil sampel rumah sakit kurang lebih 10 sampai 12 rumah sakit, dan ketika saya datangi ke teman-teman fisioterapi, dan memang apa yang tadi Bu Wulan sampaikan, ada ketakutan masyarakat untuk datang ke fisioterapi atau datang ke rumah sakit khususnya, bahkan sampai ada rumah sakit yang awal pandemi itu sampai zero patient. Waduh. Sampai zero patient gitu. Di fisioterapinya saya nggak tahu di polikliniknya, karena saya bikin risetnya di fisioterapinya. Jadi ada beberapa kendala. Pertama, si pasiennya itu sendiri dia ada rasa enggan untuk ke rumah sakit karena ada ketakutan kalau ke rumah sakit saya nanti terpapar nih, dulu pada awal pandemi. Kemudian ada juga teman-teman fisioterapinya sendiri. Aduh, pasiennya datang nanti banyak pasien-pasien OTG nih gitu. Jadi orang yang tanpa gejala begitu masuk, karena beberapa kali itu sering kejadian pasiennya OTG, kita treatment bahkan beberapa minggu yang lalu saya dengar dari kabar teman-teman, ada satu pasien masuk ke klinik itu, begitu kebetulan ditangani sama teman-teman, kemudian kabar selanjutnya beberapa hari kemudian pasien ini itu di swab dan itu positif, dan akhirnya jadi kepanikan juga buat kita. Akhirnya jadi panik semua teman-teman. Ayo kita rame-rame rapid dan swab gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah kita teman-teman nggak ada yang terpapar gitu ya. Alhamdulillahnya gitu ya, masih dilindungi sama Allah. Ya jadi bisa dibilang kalau pada masa pandemi ini kurang lebih pasien itu menurun drastis sampai, kalau untuk klinik dan rumah sakit rata-rata bisa lebih sampai 60%. Sampai 70%, dan bahkan di awal-awal itu sampai 80% gitu. Jadi ya banyak rata-rata orang, tapi kesini-sininya banyak orang juga yang ya ibaratnya ya terdesak lah karena butuh fisioterapi, dia ada masalah dengan badannya, ya udahlah gitu. Dan itu pun campaign yang selalu kita ke masyarakat, kita campaign ke masyarakat bahwa datang ke klinik fisioterapi, kita prioritaskan keamanan pasien itu sendiri gitu, mulai dari dia masuk sampai dia ditangani, bahkan ya mungkin ada sedikit perbedaan penanganannya, yang tadinya kita full touch, mungkin ya kita bisa ada beberapa tindakan juga yang kita stop, seperti ya dulu kalau sering didengar fisioterapi yang tukang itu nguapin anak-anak kecil, nah itu kadang-kadang kita mulai kurangi, atau ada beberapa tindakan juga yang berkaitan dengan paru-paru, itu juga ada kita kurangi. Dan ini yang ya alhamdulillah trustnya masyarakat sekarang sudah mulai ada lagi, dan kemarin ketika saya praktek pun juga mulai ada lagi pasien-pasien yang datang gitu, yang tadinya kita ya nganggur lah 3 bulan nggak ada pasien gitu ya. Jadi kita hanya duduk manis tidur sampai nungguin jam pulang udah nggak ada pasien. Jadi gabut ya? Magabut banget. Itu banget gitu ya. Jadi magabut makan gaji buta maksudnya. Bener. bukan gabutnya anak-anak sekarang gitu ya, tapi magabut makan gaji buta beneran. Nah, menarik itu tuh tadi. Walaupun di masa-masa seperti ini, tapi masih banyak orang-orang di sana yang berani datang karena terdorong oleh kebutuhan. Ya kan, untuk mereka betul. pengen merasakan ada suatu penyembuhan untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya nih kalau kita kembali lagi nih, kalau di masa pandemi itu kan yang bermasalah kan mereka-mereka yang sedang mengalami kena virus seperti itu ya. Sementara pasien-pasien yang mengalami penyakit lain mereka tetap harus ditangani kan ya. Iya, betul. Nah itu berarti tetap harus ada kampanye dari IVI ya, supaya membuat mereka supaya berani untuk tetap datang ke klinik. Dan itu memang kita lakukan gitu, untuk saat-saat ini kita lakukan. Mungkin sekarang itu kita agak kesulitan karena orang itu agak susah untuk datang ke rumah sakit, dan akhirnya ya kita memanfaatkan dunia digital. Artinya ya dengan sosial media kita info bahwa ya datang ke klinik fisioterapi ya insya Allah kita jamin bahwa pasien itu sendiri insya Allah aman gitu ya. Walaupun kita sendiri juga agak gimana gitu, nih pasien aman gak nih gitu. Tapi alhamdulillah ya ini yang memang kita kampanyekan terus, khususnya di teman-teman di Ikatan Fisioterapi Indonesia, termasuknya di Bekasi ya. Ini yang kita selalu kampanyekan. Ya benar, karena yang beredar di animo masyarakat itu fisioterapi itu nggak jauh dari dipanasin, didinginin, dipijit-pijitin gitu kan? Iya. Nah, sama diomel-omelin satu lagi. Diomelin sama terapisnya.